menurut saya pebisnis yang unggul itu perlu memiliki 3 karakter ya. Yang pertama adalah cerdik atau acumen, business acumen. Satu tadi harus paham bisnis prosesnya sendiri, terus harus menguasai data dan informasinya. Kalau dibilang tadi saya beri contoh di awal, penjualannya turun itu turunnya berapa transaksi harian, kemudian berapa nilai per transaksi rata-rata, kemudian nilai produknya seperti apa, berapa banyak, kalau memang ada sistem piutang itu skema pembayarannya seperti apa, itu harus dikuasai dan mampu mengambil keputusan gitu. Kemudian yang kedua adalah agile atau tangkas, tadi juga beberapa kali sempat saya bahas, itu mampu beradaptasi dengan sekitar. Tuh, kemudian apa ya, berkehendak sesuai dengan perubahan itu maksudnya kalau ketemu dengan kondisi yang memang menuntut perubahan, semisal krisis, ya kita biasa aja gitu. Ya memang harus menyesuaikan gitu. Sebagai contoh ini contoh aspek lain ya, tapi kita juga perlu memperhatikan generasi teman-teman muda sekarang itu kan banyak waktu dan energinya menghabiskan kuota juga nonton, apalagi di era pandemi ini, nonton K-pop ya. Nah, budaya K-pop ini merubah pola perilaku pasar kita juga gitu. Maka kita juga harus menyesuaikan minimal aplikasinya, misalnya posternya kita pasang siapa Mbak Anita? Hyun Bin ya Mbak Anita ya. Misalnya gitu ya. Ya, boleh, Bang. Ya, di kemasannya dikasih wajah orang Korea misalnya. Karena memang kebanyakan sudah ke sana geser gitu. Kalau dulu mungkin sempat pada masa tertentu, saya nggak sebut karena ketahuan umur nanti ya, Amerika Latin misalnya, telenovela, kemudian ada era film India, nah sekarang eranya Korea. Jadi yang tangkas, yang agile atau luwes ini yang mampu bersesuaian dengan perubahan. Jadi kalau ada perubahan ya kita sesuaikan saja, nggak perlu heboh gitu, biasa aja. Dan yang terakhir, menurut saya seorang pebisnis yang unggul itu advance ya, atau terdepan. Jadi mikirnya itu nggak cuma survive, ya, mikirnya nggak cuma sekedar untung, tapi itu tadi ada growth dan juga sustain. Sustainnya dalam kondisi normal dan tidak normal atau kondisi umum dan krisis. Ya, kemudian perlu punya pendirian yang teguh. Ya saya yakin beberapa orang mungkin sudah melakukan bisnis sudah lama. Kalau buat saya ini sudah masuk tahun ke 17 di industri ini ya, di apa konsultasi udah 17 tahun ya, sudah merasakan jatuh bangunnya gitu. Di tahun 2011 pun saya waktu itu diskusi dengan istri yang jadi partner bisnis saya, menghitung kerugian dari 2003 sampai 2011, itu berarti sekitar 8 tahun, itu ternyata saya sudah menanggung rugi itu 1,2 miliar. Kalau dipikir-pikir mengumpulkan uang 1,2 miliar itu piye carane gitu, tapi ternyata terkumpul dan kepakai buat orang lain. Gitu, yaitu entah ditipu, kesalahan perencanaan, kemudian apa, kebocoran biaya dan lain sebagainya. Tapi menurut saya dengan melihat bahwa pengalaman itu tidak lebih dari penambahan kapasitas kita untuk ke depan, ya insya Allah seharusnya tidak jadi masalah. Yang hilang ya sudahlah gitu. Ya kita akan jalan untuk lihat ke depan seperti apa.